Wah wah wah, ini baru super top Marco Top. Tepat hari ini, Alex Pastor dan Denny Lanza tiba di Indonesia. Bawa dokumen naturalisasi Jayden Oosterwolde dari klub raksasa Turki Fenerbahçe. Yes, alhamdulillah. Kejutan besar resmi dibongkar hari ini oleh media nasional. Ketum PSSI Erick Thohir ambil keputusan hebat datangkan analis kepelatihan baru dengan pengalaman kelas dunia. Siapakah kira-kira sosoknya? Wah wah wah, ternyata Patrick Kluivert buat peringatan sangat keras dan tegas ke pemain timnas Indonesia. Pemain yang ketahuan makan nasi padang bakalan langsung ditendang kah? Ini fakta mengejutkannya. Hahaha. Fans timnas Indonesia auto tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Kiper timnas Bahrain tampak ketakutan lawan timnas Indonesia, bahkan sebut timnas Garuda selevel dengan negara ranking 17 dunia. Tonton video ini sampai selesai, dijamin kamu akan bahagia mendengarnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah Alex Pastor dan Denny Lanza telah tiba di Jakarta, bawa dokumen Jayden Oosterwolde untuk diproses naturalisasinya untuk dikejar lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia kah? Simak ulasan kedatangan Alex di sini. Jelas Jayden jadi harapanku. Sementara itu, Alex Pastor mengunggah foto bersama beberapa orang di pesawat menuju Indonesia. Dalam story IG-nya, Alex merekam momen pesawat yang ditungganginya terbang menuju Indonesia. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, dunia sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar bahwa asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastor, tengah berada di Istanbul, Turki. Tujuannya? Bertemu dengan pemain keturunan Indonesia, Jayden Oosterwolde, yang kini membela Fenerbahçe. Kunjungan Pastor ini tentu bukan tanpa alasan, dia ingin meyakinkan Oosterwolde untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh akun fanbase terpercaya Fenerbahçe @1907bros di platform X. Laporan tersebut berbunyi asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu dalam kurung membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia. Tak butuh waktu lama, kabar ini langsung disambut antusias oleh para penggemar timnas Indonesia yang sejak lama memang sudah menantikan kehadiran Oosterwolde di skuad Garuda. Sebagai seorang fullback kiri, Jayden Oosterwolde yang sebelumnya pernah bermain untuk Parma dan FC Twente, dia kini bisa memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia. Apalagi dia bakal bersaing dengan nama-nama besar seperti Calvin Verdon, Pratama Arhan, Saine Patinama, dan Nathan Chuaon. Namun berbeda dengan kebanyakan pemain keturunan Belanda Indonesia lainnya, peluang Jayden untuk dinaturalisasi jauh lebih besar. Mengapa? Karena hingga kini Jayden belum pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk level kelompok umur. Yang menarik, Alex Pastor kini sudah kembali di Jakarta dan besar kemungkinan dokumen untuk proses naturalisasi Jayden sedang diserahkan ke PSSI. Semoga saja prosesnya lancar ya. Bayangkan kalau Jayden benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, tentu skuad Garuda bakal semakin kuat, bukan? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Jayden Oosterwolde bisa jadi pemain kunci untuk timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tepat diputuskan diumumkan pagi ini oleh media nasional. Ketum PSSI Erick Thohir lagi-lagi bikin kejutan besar untuk mendatangkan analis top sepak bola Belanda, berinisial JK. Siapa dia sebenarnya? Tonton video sampai selesai. Akhirnya, sosok staf pelatih baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia mulai terungkap. Denny Lanza dan Alex Pastor tidak datang sendirian. Keduanya tampak bersama dengan Quentin Djakobah dalam penerbangan mereka.
Namun ada satu sosok yang duduk di samping Alex Pastoor yang masih belum begitu dikenal publik. Setelah ditelusuri, sosok tersebut adalah Jordi Cloetenburg, seorang pria asal Belanda yang memiliki pengalaman di dunia sepak bola sebagai video analis. Ada kemungkinan besar pria berusia 32 tahun ini akan menjadi video analis baru untuk timnas Indonesia. Meski masih tergolong muda, perjalanan karier Jordi Cloetenburg sudah cukup berwarna. Dia memulai kariernya sebagai video analis di Akademi PEC Zwolle pada 2020 hingga 2021. Berkat kinerjanya, Jordi kemudian dipromosikan ke tim U21 PEC Zwolle pada musim 2021 hingga 2022. Kariernya semakin berkembang dan pada musim berikutnya, ia pindah ke SC Heerenveen yang saat itu dilatih oleh KS Van Wonderen. Menariknya di SC Heerenveen, Jordi bekerja bersama dengan Tom Haye, pemain timnas Indonesia saat ini. Setelah satu musim bersama Heerenveen, Jordi melanjutkan perjalanan kariernya ke Adana Demirspor di Turki, tim yang kala itu dilatih oleh Patrick Kluivert. Setelah masa kepelatihan Kluivert berakhir, Jordi melanjutkan kiprahnya di Triestina, tim yang berkompetisi di kasta ketiga Liga Italia. Meskipun demikian, Jordi masih terikat kontrak dengan Triestina hingga 30 Juni 2026. Dengan rekam jejak yang cukup solid, apakah Jordi Cloetenburg bisa memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Doa fans timnas Indonesia terkabul. Fix info A1 dari FC Copenhagen khusus untuk para subscriber setia channel Indonesian Soccer. Kevin Dix dibawa ke Inggris untuk hadapi raksasa Eropa Chelsea. Sudah sembuh 100% kah? Simak kabar bahagianya berikut ini. Patrick Kluivert menerima kabar yang menggembirakan menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu bek andalan timnas Indonesia, Kevin Dix, dikabarkan sudah pulih dari cedera dan siap tampil di pertandingan penting antara Chelsea versus FC Copenhagen. Laga leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025 antara FC Copenhagen dan Chelsea akan berlangsung di Stamford Bridge, London pada Jumat (14 Maret 2025 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi FC Copenhagen julukan tim The Lions yang kalah 1-2 di leg pertama yang digelar di Parken Stadium, Copenhagen pada Jumat (7 Maret 2025. Dalam pertandingan tersebut, Kevin Dix bermain selama 79 menit sebelum harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Ia mengalami cedera pergelangan kaki setelah salah tumpuan saat terjatuh. Kevin pun berbicara mengenai kondisinya. Keesokan harinya, saya merasa tidak enak badan. Tetapi pada hari-hari berikutnya, saya mengalami kemajuan yang baik, ujar Kevin. Dikutip dari Tips Bladet pada Kamis 13/3/2025. Ia bahkan terpaksa absen dalam pertandingan Liga Denmark 2024 hingga 2025, di mana FC Copenhagen hanya bermain imbang 1-1 melawan Sonderjyske pada Senin (10 Maret 2025. Namun, Kevin menunjukkan semangat dan determinasi tinggi untuk pulih. Pada awalnya saya pikir tidak mungkin bisa sampai di sini hari ini, tetapi saya terus maju dengan baik dan melakukan semua yang saya bisa bersama staf medis, ujarnya. Hal ini memungkinkan saya untuk berdiri di sini dan siap bermain, tutup Kevin dengan optimisme tinggi. Kini dengan pemulihan yang berjalan baik, Kevin Dix diharapkan bisa kembali tampil membela FC Copenhagen dan tentu saja menjadi salah satu kekuatan penting bagi timnas Indonesia di laga-laga mendatang. Bagaimana menurut kalian, apakah Kevin siap memberikan kontribusi maksimal? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Keras dan super tegas layaknya Coach Shin Tae-yong. Patrick Kluivert buat peraturan sangat kejam begini demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Yang ketahuan makan nasi padang bakalan langsung ditendangkah? Temukan jawabannya di sini. Patrick Kluivert baru-baru ini menekankan pentingnya peran nutrisi dalam meningkatkan performa pemain timnas Indonesia. Sebagai substansi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, berkembang,
dan menjalankan fungsinya dengan baik, nutrisi memainkan peranan yang sangat krusial dalam mendukung kebugaran dan performa pesepak bola. Nutrisi ini didapatkan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi para pemain, dan Kluivert menegaskan bahwa hal tersebut harus mendapat perhatian serius. Kluivert juga mengingatkan para dokter, fisioterapis, dan pelatih performa untuk turut berperan dalam menjaga kualitas nutrisi para pemain. Ya, saya pikir dukungan nutrisi sangat penting. Anda tahu bersama dokter, fisioterapis, dan pelatih performa, Anda perlu mendapatkan kinerja yang optimal dari pemain, ujar Kluivert seperti yang dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini menambahkan bahwa setiap pendekatan yang melibatkan berbagai pihak di tim sangat penting. Memiliki nutrisi yang lengkap adalah kesempurnaan dari seorang pemain. Jadi semuanya perlu dipantau dengan baik, lanjut Kluivert. Menurutnya, menjaga performa para pemain sangat krusial, terutama menjelang pertandingan penting yang akan datang. Kita dalam waktu dekat akan memainkan 2 pertandingan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, bagi saya, performa seorang pemain adalah yang paling penting, tegas Kluivert. Keseimbangan antara latihan, pemulihan, dan nutrisi yang tepat akan memastikan para pemain bisa memberikan yang terbaik. Menurut kalian, apakah nutrisi yang tepat bisa memberikan pengaruh besar pada performa Timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Awas jangan sampai terkecoh dengan mulut bau busuknya. Kiper Timnas Bahrain tiba-tiba sebut Timnas Indonesia kini selevel dengan Timnas Jepang. Bahkan sampai ungkap satu hal yang malah bisa bikin supporter Bahrain menangis. Wah, kok bisa begitu? Ini ulasannya. Kiper Timnas Bahrain, Syed Mohamed Jaffer, memberikan pujian tinggi terhadap kualitas Timnas Indonesia menjelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Jaffer, saat ini level kesulitan yang dihadapi Timnas Indonesia sudah setara dengan Jepang. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar bagi Bahrain, yang akan menghadapi Jepang terlebih dahulu pada Kamis 20 Maret 2025 sebelum berjumpa dengan Garuda. Bagi Jaffer, menghadapi Jepang dan Indonesia secara beruntun adalah hal yang sangat sulit. Ia mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia kini sudah cukup sulit untuk dihadapi sebanding dengan Jepang. Timnas Indonesia sudah menjadi tim yang menyulitkan kami seperti halnya Jepang, ujar Jaffer. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya seluruh pemain Bahrain untuk menjaga fokus penuh dalam menghadapi 2 laga krusial ini. Meskipun tantangan tersebut besar, Jaffer tetap optimis dengan peluang timnya. Ia percaya bahwa Bahrain memiliki kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari kedua tim kuat tersebut. Ini menjadi 2 pertandingan yang akan menyulitkan. Namun, kami tahu betul cara menghadapi situasi seperti ini. Kami hanya perlu berjuang dan bermain demi memaksimalkan peluang yang ada, ungkap Jaffer, seperti yang dilansir dari GDN pada Kamis (13 Maret 2025). Dengan keyakinan dan fokus tinggi, Jaffer berharap Bahrain dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih hasil maksimal dan terus menjaga peluang mereka menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia untung besar dapatkan pemain top level Eropa kayak gini. Pengamat sepak bola Belanda Tijmen van Wissing dan fans TA ungkap rahasia besar kehebatan Maes Hilgers yang mungkin banyak orang nggak tahu. Apakah itu? Bek Timnas Indonesia Maes Hilgers semakin menunjukkan perkembangan pesat dan kematangan dalam permainannya. Hal ini diungkapkan langsung oleh 2 pengamat sepak bola asal Belanda, Jan van Staa dan Tijmen van Wissing. Baru-baru ini, Maes mencapai milestone penting dengan menjalani laga ke-100 bersama FC Twente. Dalam pertandingan tersebut, Maes berhasil membantu timnya meraih kemenangan 1-0 atas Almere City di De Grootste Enschede pada Minggu 9 Maret 2025. Menariknya, dalam laga itu, Maes bermain penuh 90 menit dan menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang solid dengan perolehan nilai tinggi 7,2 dari media statistik SofaScore. Menurut fans TA, perkembangan Maes sangat terlihat terutama dalam hal ketahanan fisik dan mental. Dulu bermain selama 90 menit selalu menjadi masalah, ia sering harus diganti pada pertandingan tengah pekan. Sekarang ia semakin matang.
Ia menghadapi duel seperti pria dewasa, ujar Fensta A, dikutip dari Twente Fans pada Rabu 12 Maret 2025. Fensta juga menyoroti kecepatan dan keberanian Mes dalam duel, serta kemampuannya memberikan kontribusi lebih dalam hal konstruksi serangan. Dia cepat dan tidak takut dalam duel. Dia bisa memberikan sesuatu yang ekstra dalam hal konstruksi dan serangan, tetapi dalam hal lainnya dia adalah pemain hebat, tambahnya. Sementara itu, Tijman Van Wissing memberikan pujian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Mes memiliki potensi untuk bersaing di level Eropa. Pada pertandingan Eropa, saya benar-benar berpikir dia bisa bersaing di level itu jika dia benar-benar menginginkannya. Saat dia sedang senang, aku sangat menyukainya, ujar Van Wissing. Dengan performa yang semakin matang dan kemampuan yang terus berkembang, Mes Hilgers tampaknya siap untuk memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Bagaimana menurut kalian, apakah Mes dapat terus menunjukkan performa terbaiknya di level internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tepat dini hari tadi ketika jam sahur, Ole Romani kembali tampil di Liga Inggris bantu Oxford United ketika lawan Hull City. Statistiknya cukup mengejutkan dan tampil 20 menit. Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Pada laga pekan ke-37 Championship 2024-2025 antara Hull City dan Oxford United yang digelar pada Kamis 13 Maret 2025. Ole Romani tampil sebagai pemain pengganti setelah dimasukkan pada menit ke-78 untuk menambah daya serang tim. Meskipun kedua tim saling bertukar serangan sepanjang pertandingan, hasil akhir babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Selama 20 menit tampil, Ole Romani memberikan kontribusi dengan menyentuh bola sebanyak 7 kali, mencatatkan 3 operan sukses dan menciptakan 1 umpan silang meski belum menemui sasaran. Berdasarkan penilaian SofaScore, Romani memperoleh rating 6,5 setelah tampil di laga tersebut. Skor akhir untuk kemenangan tim tuan rumah dengan skor 2-1. Setelah pertandingan kontra Hull City, Oxford United masih memiliki 1 laga lagi di pekan yang sama, yakni melawan Watford pada Sabtu 15 Maret 2025. Setelah itu, Romani dijadwalkan terbang langsung ke Australia untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut kalian tentang performa Ole Romani di laga ini? Apakah ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia di kualifikasi nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar sangat mengenaskan. Timnas Australia dilanda musibah besar jelang lawan timnas Indonesia. Krisis bek tak bisa terhindarkan lagi. Pelatih Australia disinyalir terpaksa panggil bek tua ini. Wah ya, siap-siap aja diobrak-abrik sama Dean James nih. Gini kronologinya. Medianews.com.au melaporkan bahwa timnas Australia, Socceroos, kini tengah menghadapi krisis di lini belakang. Postback tengah menjadi sektor yang paling terpuruk akibat cedera yang dialami oleh beberapa pemain. Hingga kini, 5 bek tengah Australia dilaporkan mengalami cedera parah, termasuk Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden Matthews, Thomas Deng, dan Giannis Stensnes. Dalam menghadapi situasi tersebut, pelatih Tony Popovic kemungkinan akan mengambil langkah ekstrem untuk mencari solusi. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah memanggil bek veteran Alex Grant yang saat ini bermain untuk Sydney FC di Liga Australia. Menurut news.com.au, nama Grant tengah dipertimbangkan untuk masuk dalam skuad Australia. Alex Grant yang berusia 31 tahun belum pernah mencatatkan caps bersama timnas senior Australia. Sebelumnya, Grant bermain bersama Tianjin Jinmen Tiger selama setahun sebelum akhirnya bergabung dengan Sydney FC awal tahun ini. Meskipun begitu, Grant masih belum banyak mendapatkan menit bermain bersama klub barunya.
Grant sendiri mengungkapkan kesiapan untuk bergabung dengan timnas Australia dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk duel kontra timnas Indonesia dan Cina. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin menjadi bagian dari skuad Socceroo Oz dan mencoba untuk mengamankan tempat di sana jika saya mendapat kesempatan, ujar Grant dilansir dari news.com.au. Saya hanya menjalani setiap hari sebagaimana adanya saat ini dan saya bersyukur bisa kembali bermain. Jika itu terjadi, itu terjadi. Itu akan menjadi kesempatan besar bagi siapapun jika mereka mendapat kesempatan untuk mengenakan kaos Socceroo Oz, tambahnya. Dengan kondisi lini belakang yang sedang krisis, apakah Alex Grant bisa menjadi solusi bagi Socceroo Oz di laga-laga penting mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Eksklusif akan dibahas di channel Indonesian Soccer. Membandingkan gaya strategi Tony Popovich versus Patrick Kluivert. Formasi cenderung sama tetapi harus bisa adaptif. Wah, seperti apa analisa kejutannya? Saksikan semuanya di sini. Jika melihat rekam jejak Patrick Kluivert dan Tony Popovich selama beberapa tahun terakhir, keduanya ternyata memiliki kecenderungan yang mirip dalam hal pemilihan formasi. Keduanya seringkali menggunakan format 4-2-3-1 atau variasinya seperti 4-3-3. Tony Popovich memperlihatkan gaya permainan ini saat masih menangani Melbourne Victory di Liga Australia. Sementara Kluivert juga sangat akrab dengan formasi tersebut ketika melatih Adana Demirspor di Liga Turki dan Timnas Curaçao. Oleh karena itu, sangat menarik untuk melihat bagaimana racikan kedua pelatih ini saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Australia. Meskipun keduanya memiliki gaya permainan yang cukup konsisten, kemungkinan besar mereka juga akan melakukan penyesuaian. Kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada tentu menjadi faktor kunci bagi kedua pelatih dalam meraih kesuksesan. Hal ini sudah terbukti pada Popovich ketika mengambil alih timnas Australia pada September 2024. Meskipun sudah terbiasa dengan formasi 4 back, Popovich justru memilih untuk mengubah strategi dengan menggunakan 3 back tengah sejajar dalam format 3-4-3 atau 3-4-2-1. Keputusan tersebut menghasilkan hasil positif di mana Australia meraih 6 poin dari 4 pertandingan dengan 3 kali imbang dan 1 kemenangan. Kluivert yang sebelumnya lebih sering menggunakan skema 4-3-3 atau 4-2-3-1 mungkin akan menghadapi tantangan serupa. Timnas Indonesia sendiri selama beberapa tahun terakhir sudah lebih sering menggunakan formasi 3 back sejajar. Jika melihat komposisi pemain yang dipanggil, Kluivert tampaknya tidak akan melakukan perubahan besar pada skuad Garuda. Sebagian besar pemain yang pernah diasuh Sintayong masih dipertahankan dengan hanya beberapa nama baru seperti Septian Bagaskara dan Ole Romenyi yang mendapatkan kesempatan. Namun tantangan terbesar bagi Kluivert adalah waktu persiapan yang terbatas untuk menghadapi Australia. Dengan hanya sedikit waktu untuk mengenal pemain satu persatu, Kluivert harus segera menemukan solusi dan strategi yang tepat. Waktu yang singkat dalam jeda internasional ini menambah kesulitan dan pelatih berusia 48 tahun ini harus bisa menanamkan taktik serta strategi yang efektif untuk menghadapi lawan tangguh seperti Australia. Bagaimana menurut kalian, apakah Kluivert akan mempertahankan formasi 3 back sejajar yang telah terbukti efektif di Timnas Indonesia ataukah ia akan mencoba sesuatu yang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mendadak gemparkan Korea Selatan. Usai resmi naturalisasi 3 pemain level top Eropa, media tersebut sampai berani sebut PSSI kayak gini. Kok bisa? Simak penjelasannya. Kebijakan PSSI yang semakin gencar dalam menaturalisasi pemain keturunan kembali mencuri perhatian dunia, kali ini dari media Korea Selatan.
Sports Chosun, salah satu media ternama di negeri ginseng itu, memberikan sorotan tajam terhadap langkah PSSI yang terus memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain asal Eropa yang memiliki darah Indonesia. Dalam laporan mereka, Sports Chosun bahkan menyebut kebijakan naturalisasi ini sebagai sesuatu yang gila bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong telah dipecat. Sepak bola Indonesia sudah gila. Menaturalisasi 3 orang, termasuk kiper dari Juventus, tulis Sports Chosun dalam tajuk utama mereka. Media ini tidak hanya menyoroti proses naturalisasi Emil Audero, kiper yang memiliki pengalaman bermain di Serie A bersama Juventus dan Sampdoria, tetapi juga membahas pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Sports Chosun melanjutkan, timnas Indonesia yang mengganti Shin Tae-yong dan merekrut Patrick Kluivert menambah kekuatan dengan menaturalisasi 3 pemain asing. Selain membahas masuknya pemain naturalisasi baru, media Korea Selatan ini juga menyoroti bagaimana Patrick Kluivert mulai membentuk skuad timnas Indonesia sesuai dengan visinya. Namun ada hal menarik yang juga disorot, yaitu tidak dipanggilnya beberapa pemain yang sebelumnya menjadi langganan di era Shin Tae-yong seperti Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam. Keputusan ini jelas menunjukkan bagaimana Kluivert berusaha membentuk skuad yang berbeda sesuai dengan kebijakan dan gaya permainannya. Bagaimana menurut kalian tentang kebijakan naturalisasi ini? Apakah keputusan PSSI dan Kluivert bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.